Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica dan beserta kelompok saya, Amanda, Pradipta, Dani, serta Naufal Halaf, kami akan menjelaskan tentang praktikum uji percobaan karbohidrat serta protein. Nah, sebelum kita mulai, apa sih tujuan dari praktikum ini? Nah, yang pertama tujuannya itu adalah untuk menganalisis sifat-sifat dari karbohidrat melalui percobaan, dan yang kedua untuk menganalisis sifat-sifat dari protein melalui percobaan. Yuk kita simak! Yang pertama-tama kita akan melakukan uji karbohidrat, yaitu uji kelarutan dalam air. Nah, di sini sudah ada 4 sampel, glukosa, laktosa, sukrosa, serta amilum dan air. Jadi kita akan meneteskan langsung saja ke dalam sampel glukosa, laktosa, sukrosa, dan amilum. Nah, langsung saja kita aduk sampel serta air dari glukosa dan dapat terlihat bahwa glukosa larut dalam air. Selanjutnya, laktosa. Terlihat juga bahwa laktosa larut dalam air. Sukrosa. Sukrosa pun larut dalam air. Dan yang terakhir, amilum. Ketika diaduk, karena amilum membentuk kiloid, jadinya tampak berwarna keruh atau putih. Tapi mereka semua, keempat sampel ini, itu larut dalam air. Sekian, terima kasih. Untuk yang kedua, kita akan mencoba Fehling's test untuk uji karbohidrat. Sama seperti tadi, ada glucose, lactose, sucrose, dan juga amilum. Bedanya dengan yang tadi, kan pakai air. Sekarang kita pakai Fehling solution. Ada Fehling A dan Fehling B. Pertama-tama kita masukkan Fehling A ke masing-masing tabung. Menggunakan pipet. Ini pipetan. Cus masuk ke A nih. Tuh. 2. 3. Lalu dan yang keempat, yang D. Setelah dilarutkan, sudah semua. Bukan campur. Teteskan Fehling B ke masing-masing tabung yang sudah dilarutkan tadi. Lalu ke tabung C dan tabung D. Lalu setelah semuanya kita sudah larutkan dengan diaduk, dikocok, kita taruh ini tabung uji cobanya ke water bath alias direndam di air panas selama 20 menit. Nanti setelah 20 menit akan terlihat mana karbohidrat yang mereduksi dan karbohidrat yang non reduksi. Yang mereduksi akan berubah menjadi warna merah beta, yaitu glukosa dan laktosa. Dan sukrosa dan amilum kan non reduksi. Mereka akan berubah menjadi warna biru muda seperti ini. Begitu. Oke, berikutnya di sini aku akan melakukan eksperimen larutan Benedict dan juga Tollens. Yang pertama itu ada Benedict. Oh ya, jadi larutan Benedict dan Tollens itu tujuannya untuk mengecek apakah gula tersebut merupakan gula produksi atau bukan. Oke, di sini kita udah punya 4 tabung. Dia terdiri dari glukosa, laktosa, sukros, dan juga pati. Kita bisa langsung tetes aja ke masing-masing tabungnya. Nah, bila sudah, kita bisa langsung cek selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit,
si larutan glukosa dan juga laktosa, dia itu warnanya berubah jadi warna jingga. Sedangkan sukros dan juga pati, dia tetap di warna biru. Ini artinya, ketika larutan Benedict itu dia direaksikan dengan gula reduksi, dia itu bakal terjadi perubahan warna dari warna biru jadi warna kuning atau jingga atau juga merah bata, tergantung pada konsentrasi gula tersebut. Nah, perubahan ini itu terjadi karena terbentuknya endapan tembaga oksida yang memberikan warna tersebut. Nah, selanjutnya kita akan tes apakah gula tersebut produksi melalui tes Tollens. Di sini masih sama, kita punya 4 tabung terdiri dari glukosa, laktosa, sukros, dan juga pati. Bisa kita langsung tetes ke masing-masing tabungnya. Nah, bila sudah ditetes, kita bisa langsung cek selama 20 menit. Nah, sekarang setelah 20 menit, sudah ada perubahan warna, yaitu di glukosa dan laktosa dia berubah warna jadi perak, sedangkan sukros dan juga pati dia tidak berubah warna sama sekali. Nah, ini menunjukkan kalau gula yang mengandung gula reduksi seperti glukosa dan juga laktosa, dia itu punya kelompok aldehida atau keton bebas. Nah, kelompok ini itu dapat memberikan elektron reduksi kepada ion perak dalam larutan Tollens, yang kemudian itu dapat berubah menjadi logam perak yang berwarna keperakan. Selanjutnya kita akan melakukan tes iodin atau tes Lugol. Pertama kita siapkan 4 tabung reaksi, yaitu tabung A, B, C, dan D. Tabung A diisi dengan glukos atau glukosa, tabung B diisi dengan laktos atau laktosa, tabung C diisi dengan sukros atau sukrosa, dan tabung D diisi dengan starch atau pati. Kemudian kita juga siapkan larutan iodin. Lalu kita akan memberikan tetes sebanyak 3 tetes pada setiap tabung. 3 tetes pada tabung A, 3 tetes pada tabung B, 3 tetes pada tabung C, dan 3 tetes pada tabung D. Nah, lalu setelah itu kita akan mengamati perubahan warna yang terjadi pada larutan di setiap tabungnya. Bisa dilihat, yang berbeda di sini warnanya hanya tabung D, yaitu dia memiliki warna ungu. Kenapa memiliki warna ungu? Karena pada starch atau pati itu mengandung amilum, di mana amilum memiliki struktur helix yang bisa mengikat molekul iodin, sehingga ikatan itu menciptakan warna ungu. Sedangkan pada tabung A, B, dan C, mereka memiliki warna kuning, karena tidak terjadi reaksi antara iodinnya, sehingga mereka tidak memiliki perubahan warna, dan tetap memiliki warna Lugolnya. Nah, pertama, pada uji protein, saya akan melakukan tes Biuret untuk mengetahui ada atau tidaknya protein dalam suatu larutan. Yang kita perlu siapkan, pertama itu adalah 2 tabung reaksi, yaitu A dan B, di mana A itu diisi dengan putih telur, serta B diisi dengan gelatin. Kemudian kita memerlukan reaksi Biuret, yaitu larutan NaOH serta larutan 1% CuSO4. Lalu yang terakhir kita membutuhkan pemanas. Nah, langkah pertama kita akan teteskan larutan NaOH pada kedua tabung reaksi. Kemudian kita teteskan larutan 1% CuSO4 pada kedua tabung reaksi. Setelah itu, kita akan panaskan kedua larutan pada tabung reaksi. Kita panaskan kedua larutan tersebut karena biar dapat mempercepat reaksinya. Panaskan hingga 5 menit saja.
Nah, kemudian sama seperti tabung A, tabung B juga dipanaskan selama 5 menit. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya bahwa kedua tabung larutannya itu berubah menjadi berwarna ungu. Karena pada kedua larutan ini mengandung protein, di mana protein memiliki ikatan peptida yang mengikat satu asam amino dengan asam amino lainnya. Nah, ketika protein ini ditambahkan pereaksi biuret, mereka akan membentuk biuret kompleks, sehingga biuret kompleks ini memberikan warna ungu pada kedua larutan, sehingga menandakan bahwa kedua larutan mengandung protein. Oke, jadi yang pertama itu masukkan asam nitrat ke gelas A yang berisi putih telur. Yang kedua, masukkan juga asam nitrat ke gelas B yang berisi gelatin. Setelah itu, nyalakan api untuk memanaskan dua gelas tersebut. Setelah itu, panaskan gelas A yang berisi putih telur dan asam nitrat tersebut. Selanjutnya, panaskan gelas B. Nah, setelah dipanaskan, gelas A dan gelas B mengalami perubahan. Nah, perubahan warna pada uji Santoprote kali ini terjadi karena antara asam nitrat HNO3 dengan asam amino yang mengandung cincin benzena yang menyebabkan perubahan warna kuning. Endapan kuning ini disebabkan oleh asam santoproteat itu sendiri. Ini dibentuk oleh nitrasi asam amino tertentu seperti tirosin dan triptofan yang ada dalam protein. Kesimpulan penelitian uji karbohidrat. Dari hasil pengujian kami terhadap sampel glukosa, laktosa, sukrosa, dan amilum, didapatkan bahwa di uji coba pertama kelarutan dalam air. Glukosa, laktosa, dan sukrosa larut dalam air, sedangkan amilum tidak larut, tetapi membentuk suspensi. Di uji kedua yaitu berupa uji Fehling dan Benedict, menguji gula reduksi. Glukosa dan laktosa itu positif, yang berupa menjadi endapan merah bata, sedangkan sukrosa dan amilum negatif, tetap berwarna biru. Di uji coba yang ketiga yaitu uji tolerance, menguji gula reduksi terutama aldosa. Di uji coba pertama, glukosa dan laktosa itu positif, berupa berwarna cermin perak, sedangkan sukrosa dan amilum yaitu negatif. Dan di uji keempat yaitu uji Uden dan Lugol, itu menguji polisakarida yang terkandung dalam zat-zat tersebut. Di percobaan pertama, amilum yaitu positif, yang akan berupa warna biru tua atau hitam. Sedangkan glukosa, laktosa, dan sukrosa ialah negatif, tetap berwarna coklat dan kuning, atau kuning. Kesimpulan akhir, glukosa dan laktosa adalah gula reduksi, sukrosa adalah gula non-reduksi, amilum dan polisakarida itu bukan gula dan bereaksi dengan iodin. Uji ini membedakan jenis karbohidrat berdasarkan sifat reduksi dan struktur kimianya. Jadi untuk kesimpulan uji protein kali ini, yang pertama dari uji Santoproteat. Uji Santoproteat ini bertujuan untuk mengetahui adanya cincin benzena atau tidak. Jika seperti uji coba kita kali ini, itu putih telur dan gelatin yang mengalami perubahan warna kuning yang menunjukkan bahwa adanya cincin benzena. Nah, yang kedua itu ada uji biuret. Uji biuret ini gunanya untuk mengetahui adanya ikatan peptida atau tidak. Jadi kalau positif itu akan berwarna ungu pekat. Jika negatif itu atau tidak ada ikatan peptidanya itu akan berwarna biru muda. Wah, menarik juga ya hasil dari uji percobaan-percobaan yang tadi. Nah, sekiranya segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.